Halo guys, in the sky, in the house, in the high, in the throat. Film kali ini saya akan melanjutkan film dari Stephen Chow yang berjudul Fist of Fury yang kedua. Nah, bagi kalian yang belum nonton Fist of Fury yang pertama, kalian bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi ya. Tak usah ngacaprak lagi ya, langsung saja kita ke alur filmnya, check this out. Film diawali dengan memperlihatkan adegan kilas balik di film yang pertama, di mana Ching berhasil mengalahkan Cheng dengan pukulan dewanya. Lalu scene berpindah di rumah sakit yang memperlihatkan Cheng sekarat sedang ditemani oleh kakaknya yang bernama Chiung. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Cheng memperikatkan kakaknya untuk berhati-hati dengan tangan kanan dari Ching. Setelah itu, ia meninggal dunia. Innalillahi. Scene lalu berpindah ke Ching yang sedang berbahagia dengan para gurunya di rumah makan. Namun di sini Ching sangat kesal kepada guru-gurunya itu karena semua uang hadiah turnamen miliknya sudah habis. Entah kemana digunakan para kakek-kakek kocak itu. Ching yang merasa kesal lalu menyiksa para gurunya tersebut. Tak berselang lama datanglah Smart yang menasihati Ching agar dia bisa menghormati guru-gurunya. Namun ketika dia tahu jika semua uang hadiahnya turnamennya sudah habis, Smart malah ikutan marah kepada kakek-kakek itu. Lalu scene berpindah di sebuah pedesaan dan memperlihatkan seorang pria bernama Ngao Pi yang minta bibinya agar segera menikah. Tapi Ngao Pi mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke kota untuk berguru bela diri pada Ching agar tidak ditindas lagi dan bisa menjadi lebih kuat. Singkat cerita, Ngao pun tiba di tempat Ching. Setelah itu, Ngao masih terus mengikuti Ching sampai akhirnya tiba-tiba saja mereka diserang oleh segerombolan orang. Ternyata mereka adalah bawahan dari Chiung yang sudah mengetahui kekuatan tangan kanan dari Ching. Dan seketika itu juga Chiung pun akan membunuh Ching. Namun untung saja datang seorang wanita dengan pakaian ninja datang membantu mereka. Untung saja pihak keamanan datang yang membuat mereka semua harus pergi. Dan wanita yang berpakaiannya itu ternyata adalah Pelni, bibi dari Ngao. Lalu tak berselang lama, sepupu Ngao yang baru datang dari Jerman bernama Yuan datang dan sangat ingin bertemu dengan Ngao. Tapi ketika ia mencari Ngao, yang terlihat olehnya adalah Ching. Dan Ching yang masih setengah sadar mengira bahwa Yuan adalah Mandy, wanita yang ia cintai. Di sini keadaan Ching pun sangat parah, tangan kanannya retak yang membuat kekuatannya pun menghilang. Pelni dengan sekuat tenaga terus mengobati Ching dengan kemampuannya. Setelah itu, Pelni merasa kesakitan, sehingga membuat Ching menyadari bahwa Pelni merupakan wanita yang menolongnya malam itu. Besokan harinya mereka mendatangi sebuah acara pernikahan yang ada di kampungnya. Nah, Pelni yang melihat kedekatan Ching dan Yuan pun merasa kesal dan meminta Ngao agar memperkenalkan Yuan kepada teman-temannya. Sementara Pelni menantang Ching untuk bertaruh dengan bermain gunting kertas batu. Dan yang kalah harus menghabiskan 2 botol anggur. Penny yang tidak terima kekalahannya kembali menantang Ching untuk adu panjang rambut milik masing-masing.
條鼻毛啱啱長一轉喎。 Setelah itu pun, Pelni mabok berat. Ching lalu dihampiri oleh Yuen di pintu depan. 你明唔中意我？你可唔可以多愛佢一陣？ Keesokan harinya, Pelni yang semalam mabuk berat langsung berolahraga untuk merilekkan dirinya. Kemudian Ching dan Ngao yang sedang berbelanja ke pasar mengatakan jika Pelni ahli dalam bela diri. Untuk itu mereka merencanakan agar Pelni menunjukkan kemampuannya tersebut. Tapi inilah yang terjadi. Dan ketika Ching berniat akan memperkaos Penny agar dia menunjukkan kemampuannya, malah datang Mandy yang melihat perbuatan tak senonoh tersebut. Akibatnya ia pun marah dan pergi dari sana. Sementara itu, Ciung akhirnya mengetahui keberadaan Ching bersama seorang wanita di sebuah desa. Ciung mengira bahwa wanita itu adalah wanita yang menolong Ching saat itu. Kemudian Ciung menyuruh pengikutnya agar mencari informasi tentang wanita tersebut. Malam harinya saat Ching sedang mandi, tiba-tiba saja ia didatangi oleh Yuen yang merayunya. Dan di sini Ching mengatakan kepada Yuen bahwa pria yang sangat menyukainya adalah Ngao, bukan dirinya. Karena dirinya sudah mempunyai wanita yang dicintainya sendiri. Tapi Yuen malah akan memberitahu Ngao jika pria yang disukainya adalah Ching. Wah, gitu sih kamu. Keesokan harinya Ching berencana untuk kabur dari rumah itu karena takut akan dimarahi oleh Ngao. Tapi saat akan pergi ia dilarang oleh Ngao yang juga menunjukkan buku diari milik Yuen. Nah, saat Ngao membaca buku diari tersebut, Ching pun berusaha merubah agar tidak serupa dengan ciri-ciri yang ditulis di buku itu. Tapi untungnya pria yang tertulis itu adalah pria lain, bukanlah Ching. Hal itu membuat Ching bisa bernapas lega. Kemudian Ching pun berniat akan melarikan diri lagi. Tapi hal itu gagal lagi ketika Yuen memanggilnya dan sengaja menipunya dengan mengatakan jika Ngao ada di kamar. Ching yang polos pun mengikuti permintaan Yuen. Lalu tiba-tiba saja Ngao datang mengetuk pintu. Ching pun akhirnya bersembunyi di lemari. Namun hal itu ternyata disadari oleh Ngao. Tapi untungnya ia terkena tumpahan bedak yang membuat Ching tidak terlihat. Saat Ngao berhasil menangkap Ching, dia tanpa basa-basi mengungkapkan perasaannya kepada Yuen, yang membuat Yuen pun percaya dengan perkataan Ching bahwa pria yang menyukainya adalah Ngao. Hah? Dia肯嫁你？係啊，Setelah kejadian tadi, akhirnya Ngao mengatakan kepada Penny jika dirinya akan segera menikah dengan Yuen. Hal itu disambut bahagia oleh Penny karena ia bisa jadi mendekati Ching. Tak berselang lama, datanglah Smart yang mencari Ching. Ia pun terpana dengan kecantikan dari Penny dan mulai menggodanya terang-terangan. Di saat bersamaan, tiba-tiba saja Ciung dan para bawahannya muncul. Ciung dengan segera mengatakan kepada Penny agar segera menyerahkan Ching. Namun Penny menolaknya karena Ching adalah tamunya. Lalu Ciung menggunakan trik licik dengan menggunakan Ngao dan Yuen sebagai sandera. Lalu Ching tak ingin mereka berdua terluka, secara sukarela menyerahkan dirinya kepada Ciung dan terjadilah pertempuran. Dan di saat Ciung akan menghabisi Penny, Smart langsung menodongkan pistolnya. Kemudian Ciung pun memberi kesempatan pada Penny agar membiarkan Ciung bertarung dengan Ching 10 hari lagi.
di arena pertarungan sambil membawa Yuen dan Ngao sebagai sandranya. Setelah itu pun Penny mengangkat Ching sebagai muridnya. Ching pun diminta untuk menunjukkan jurus apa saja yang ia miliki dan inilah jurusnya. Singkat cerita, Penny berniat mengajari Ching untuk menguasai tinju listrik yang telah lama hilang, dengan meminta Ching memasukkan tangannya ke sebuah alat listrik. Sementara di malam harinya, Smart terus-terusan menggoda Penny dengan berbagai cara. Keesokan harinya, Penny pun berubah penampilannya dan menunjukkan joget-jogetnya kepada Ching. Tapi, Ching mengira jika tarian itu merupakan bagian dari latihan. Dan hal itu seketika membuat Penny kesal, lalu mendorong Ching hingga terjatuh ke dalam sungai. Yang di sana terdapat orang yang sedang menyetrum ikan. Setelah itu Penny menyuruh Ching untuk memukulnya dan inilah yang terjadi. Setelah itu Penny menyuruh Ching agar merendamkan tangannya lagi ke dalam sungai yang sedang dialiri listrik dan memukul Smart. Di sini akhirnya Penny menyadari bahwa Ching akan mendapatkan pukulan listrik setelah tangannya terkena air sedang dialiri listrik. Singkat cerita, hari pertarungan pun tiba. Di sini Ching terlihat sedang mengecas tangannya dengan listrik dan ketika ronde pertama akan dimulai, wasit itu mulai menjelaskan peraturannya. Nah, karena wasitnya agak gagap, membuat waktunya terbuang yang mengakibatkan aliran listrik di tangan Ching pun hilang. Akibatnya ronde pertama Ching hanya bisa mengulur-ngulur waktu sampai habis. Dan ketika ronde kedua, Ching pun berhasil memukul Chiung hingga ia terkena mental dan ketakutan. Dan ketika ronde terakhir, Chiung yang curiga pun meminta untuk bertukar ember dengan Ching. Tapi ternyata pukulan Ching malah membuat Chiung sehat kembali dan balik menghajar Ching. Ketika semua orang mengira Ching kalah, Ching malah mendapatkan anugerah kekuatan petir seperti Dewa Zeus. Akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh Ching dan Mandy yang datang pun terkena setruman dari tubuh Ching dan film pun tamat. Ending yang sangat menyentrumkan. Oke guys, sekian alur cerita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.